Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmaya Sari M, NIM D1B1202996. Saya mahasiswa ahli jenjang jurusan S1 Farmasi di Universitas Megarizky Makassar. Sesuai dengan judul yang diberikan, untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi, saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, definisi farmasi, kedua, sejarah farmasi, dan ketiga, pendidikan farmasi. Nah, teman-teman, jadi kata farmasi berasal dari bahasa Yunani yaitu pharmakon, yang artinya racun atau obat. Dikatakan racun apabila penggunaan dosisnya yang kurang tepat, dan dikatakan obat apabila penggunaan dosisnya yang tepat. Jadi, definisi farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, meracik, menyampur, memformulasikan, mengidentifikasi, menganalisis, serta cara penggunaan obat yang baik dan aman. Dalam sejarah farmasi, ada 2 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, awal terbentuknya kefarmasian, dan yang kedua, sejarah lambang farmasi. Sejarah pada awal terbentuknya kefarmasian, seperti yang kalian ketahui bahwa ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Friedrich menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decretus Suisses. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa pakar ilmu kedokteran dan ilmu farmasi ialah sama. Berikut adalah tokoh-tokoh yang berjasa terhadap terbentuknya ilmu kefarmasian. Yang pertama, Paracelsus pada tahun 1541 sampai 1493 sebelum Masehi berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya, dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Yang kedua, Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, yang dikenal dengan Bapak Kedokteran, dan praktek pengobatannya telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Yang ketiga, Claudius Galen pada tahun 200 sampai 129 sebelum Masehi menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. Yang keempat, Ibnu Sina pada tahun 980 hingga tahun 1037 telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat seperti pil, suppositoria, sirup, dan menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara. Yang kelima, Johann Jakob Weber pada tahun 1620 sampai 1695 berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan toksikologi obat pada hewan percobaan. Selanjutnya, sejarah lambang farmasi. Berawal pada tahun 1796,
Mangkuk yang dililit ular tersebut dinamakan mangkuk Hygieia. Hygieia merupakan putri kandung dari Aesculapius dan Dewi Kesehatan. Pada zaman itu, ayah Hygieia, Aesculapius, merupakan dewa kesehatan dan dewa penyembuh karena kemampuannya yang dapat menyembuhkan orang. Zeus takut bahwa Aesculapius akan membuat manusia kekal. Itulah mengapa Apollo, anaknya Zeus, membunuh Aesculapius dengan petir. Setelah membunuhnya, Apollo membuatkan kuil untuk Aesculapius. Pada saat membangun kuil tersebut, Apollo menemukan ular yang mati dalam keadaan yang kaku. Anehnya, dia mengambil ular tersebut dan menjatuhkannya. Ular tersebut bisa merayap kembali. Kejadian itu diartikan sebagai penyembuhan dan penghidupan kembali Aesculapius. Itulah mengapa putri dari Aesculapius, Hygieia, disebut sebagai simbol penyembuhan. Dan gelas Bowl of Hygieia menjadi simbol penghargaan atau award dalam logonya. Mangkuk dianggap sebagai ramuan, sedangkan ular mewakili penyembuhan. Dalam Permenkes nomor 889 tahun 2011 dijelaskan bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, di mana apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Itulah video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.